Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Ya, kali ini saya akan mencoba mereview tanaman terong ungu saya. Ya, usia ini adalah sekitar 46 hari setelah tanam ya. Sempat di video sebelumnya saya juga pernah mereview tanaman terong saya ini. Ya, ini terong saya tumbuh subur sekali ya, tumbuh subur. Nah, ketika sudah terjadi pembungaan seperti ini atau masa generatif seperti ini, teman-teman sahabat petani semua jangan sampai telat untuk menyepray ya. Saya sarankan agar ini nempel ya, agar bunganya nempel dan menjadi buah, saya sarankan kepada teman-teman harus melakukan penyepraian secepatnya ya, karena takutnya ini terkena hama atau lalat buah, nanti ini akan jatuh ya, sehingga kalau jatuh ini akan mempengaruhi daripada ujung yang akan jadi buah satunya lagi di sini ya. Jadi sebisa mungkin ini harus diselamatkan ya, karena ini juga akan menjadi buah, yang satu ini juga akan menjadi buah. Biasanya untuk satu ranting di sini biasanya sampai 3-5 buah ya, untuk satu percabangan bunga di sini ya. Jadi saya sarankan jangan sampai telat melakukan penyepraian ya. Bisa menggunakan Avidor atau bisa menggunakan Pripaton ya, untuk mencegah jatuhnya bakal buah ini ya, atau bunga ini. Kemudian setelah itu kita lihat hama apa yang terjadi ketika atau yang ada ketika tanaman kita tanaman kita masuk ke fase generatif atau pembuahan seperti ini ya. Caranya gampang sekali ya. Untuk mengecek tanaman kita, tanaman terong kita yang terjadi ada hamanya ya, kita bisa langsung dibuka saja daunnya seperti ini. Kita cek ya, seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya. Ini terjadi ada bolong di sini. Ini sudah dipastikan ini adalah ulat ya. Jadi yang saya sarankan adalah tadi sebagai yang mana saya katakan, ini penyemprotannya harus menggunakan Pripaton ya, Pripaton. Sekali lagi Pripaton, bisa ada di toko online, bisa dibeli agar tidak terjadi daun bolong-bolong seperti ini. Nantinya apa? Nantinya ketika daun bolong seperti ini, dia akan merayap, dia akan mencari bunga ya, mencari bunga, karena biasanya bunga itu kan selain daripada mengandung madu, dia akan merasa tertarik sekali dengan bunga ini ya, sehingga nanti ini bunganya ini akan dia makan, sekaligus buahnya ini juga akan dia makan ya. Jadi sehingga nanti buahnya ini menjadi bolong. Artinya apa? Artinya ya, teman-teman petani terong di seluruh Indonesia, sekali lagi jangan sampai telat untuk menyepray ketika posisi tanaman terong Anda seperti yang tampak ini ya. Nih, kalau saya di bawah itu, yang di bawah yang 2000 meter itu sudah 5 kali panen, 1 minggu sekali melakukan penyepraian ya. Alhamdulillah untuk buahnya sendiri bagus ya, karena saya tidak pernah telat dalam melakukan penyepraian teman-teman ya. Dan kemudian ini adalah jenis terong ungu bungo F1 ya. Ini bungo F1. Tapi terserah teman-teman mau nanam jenis apa. Kalau yang saya rekomendasikan tergantung jenis kontur tanah atau lahan sahabat teman-teman semua ya. Mau tanam Mustang, mau tanam bungo F1, Yupita dan lain sebagainya, itu terserah teman-teman ya. Tapi kalau memang perawatannya dan proses penanamannya sudah baik dan benar, maka insya Allah hasilnya pun akan maksimal seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada yang bertanya ya, ada yang bertanya, Pak, kenapa kemudian tanaman terong saya ya, tanaman terong saya tiba-tiba Fusarium. Fusarium ini adalah penyakit terong yang familiar sekali ya. Belum banyak petani di Indonesia
yang tahu atau cara mengobati fusarium itu sendiri ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman yang saya laksanakan ya teman-teman petani semua, jadi fusarium itu terjadi diakibatkan daripada kelembapan tanah. Kelembapan tanah di sini ya, fusarium itu. Bukan gen, bukan bawaan penyakit yang kemudian ditanam, dibawa dari benih yang kita semai. Bukan ya, bukan dari itu. Tapi ini akibat daripada cuaca yang tidak menentu atau penyiraman yang tidak teratur. Artinya apa? Yang namanya tanaman terong ini kan dia posisinya meskipun musim kemarau dia tetap kuat bertahan ya. Meskipun musim kemarau dia tetap produktif, bisa berbuah, tumbuh dengan subur. Ya, seperti itu. Jadi hal yang perlu teman-teman ketahui adalah ya, ketika terjadi fusarium di tanaman terong itu berarti ada salah proses atau salah prosedur dalam tahapan penanamannya. Seperti itu teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya ketika tanaman teman-teman usia 14 hari setelah tanam, saya rekomendasikan agar menghindari fusarium di tanaman terong teman-teman ya, kita melakukan pemuradan yang agak banyak ya, yang agak banyak. Artinya untuk satu pohon usahakan dosisnya 1 sendok makan ya. Bisa menggunakan sistem kocor, bisa juga menggunakan sistem tabur langsung ke pohon. Sampai ke pohon ini atau ke daun ini untuk puradan tidak apa-apa, tidak menjadi masalah ya. Ini akan baik sebetulnya. Karena puradan itu tidak mengandung efek apa-apa ya. Satu. Yang kemudian ya, fusarium itu bisa teman-teman atasi dengan menggunakan garam ya, dengan menggunakan garam kasar atau garam krosok ya. Untuk dosisnya sendiri ya sama 1 sendok makan, kita keliling, kita putar ya di sini ya, 4 jari dari pohon ke sini ya, untuk 1 sendok makan per pohon terong yang sahabat petani miliki ya. Saya sendiri di sini sekarang tanam hampir 2000 pohon ya. Ini 2000 pohon. 2000 pohon dari atas sini ya, dari sini sampai ke sana ya. Sampai ke sana saya tumpang sari di sini dengan jagung juga, dengan pohon pisang juga ya. Jadi untuk fusarium itu mudah, simpel sebetulnya teman-teman. Saya dalam 2000 pohon ini alhamdulillah sekarang usia 46 hari setelah tanam itu tidak ada yang fusarium ya. Tapi yang lebih mengagetkan atau yang lebih kita menjadi bertanya-tanya atau ragu, kenapa kemudian pas ada bunga atau buah kemudian tanaman kita menjadi fusarium ya, mendadak mati seperti itu. Itu tadi proses yang tadi saya katakan, usia 14 hari setelah tanam saudara tidak melakukan pemuradan yang benar, tidak memberikan puradan yang benar dan garam kasar yang benar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau memang dikasih puradannya benar, dikasih garam kasarnya sudah benar, insya Allah tanaman terong teman-teman itu tidak akan terjadi fusarium teman-teman ya. Kita akan melakukan buah yang maksimal. Mereka atau pohon terong ini akan memproduksi buah dengan baik, sangat baik sekali ya. Seperti biasa untuk pemupukan teman-teman pasti sudah tahu lah seperti apa untuk pemupukan terong ini. Untuk bagi pemula ya, pemupukan terong untuk pemupukan dasar menggunakan kohe atau kotoran hewan jenis apapun itu baik sekali. Kemudian menggunakan dolomit ya, menggunakan sekam bakar. Itu saja untuk pupuk dasar ya. Nanti kalau untuk pupuk kimianya itu susulan ya. Seperti itu saja ya. Demikian, terima kasih telah menyaksikan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.